Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, kembali lagi ke YouTube channel Friendika Mahendra. Oke, di sini ada Nanda sebagai tamu kita hari ini. Dia adalah siswa berprestasi di Kabupaten Lampung Timur ya, maksudnya ya. Lalu Kak Fred ini sebenarnya sebelum masuk ke pertanyaan, Kak Fred ingin tahu sih background dari Nanda. Jadi silakan Anda untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Fesdinalyu, asal Kabupaten Lampung Timur dari SMA Negeri 1 Jepara. Dan kalau untuk background ya, latar belakang, Nanda bisa nyebutin organisasi dulu ya? Boleh. Organisasi. Jadi waktu SMA itu ikut organisasi karya ilmiah, Olimpiade Biologi, terus Paskibra OSIS juga pernah, tapi sempat keluar karena untuk menyimbangkan waktu antara di kelas dan di luar gitu, biar tetap di kelas tetap juara dan di luar juga bisa mendapatkan prestasi gitu. Dan kemudian untuk di luar juga Nanda ikut forum, yaitu forum anak. Kebetulan Nanda juga sebagai ketua forum anak Kabupaten Lampung Timur pada saat itu, dan alhamdulillah juga bisa dipilih lagi untuk jadi ketua forum anak Provinsi Lampung lebih meluas. Oke. Jadi tadi organisasi juga lumayan banyak ya yang diikuti oleh Nanda gitu. Dan di sini juga Kak Fren sudah memegang CV-nya Nanda. Jadi di sini banyak banget prestasinya. Kita akan bahas mungkin beberapa saja di sini. Jadi nanti teman-teman kalau ingin ngobrol lebih dalam mungkin bisa lihat email dulu. Karena mungkin nomor lebih ke privasi ya. Jadi nanti kan teman-teman bisa ngubungin emailnya ke Nanda gitu. Oke, untuk teman-teman yang SMP mau masuk ke SMA dan SMA yang sekarang masih SMA, kita simak baik-baik nih tentang prestasi-prestasinya Kak Nanda. Oke, prestasi pertama nih ada delegasi Indonesia di Global Youth Model UN. Nah, di sini apa sih yang didapat oleh Nanda dan bagaimana persiapannya? Kalau untuk pertama hal yang didapat, mungkin yang pertama adalah teman-teman, karena teman-teman kita nggak mencakup dari Indonesia aja Kak, dari luar juga. Secara nggak langsung itu memberikan pandangan kita bahwa dunia luar itu luas, pemikiran orang-orang yang berbeda dari kita itu bisa kita cakup juga sebagai pemikiran baru gitu kan. Kita punya orang-orang yang lebih dewasa dari kita gitu. Jadi yang pertama relasi mungkin Kak, teman. Ya. Kedua adalah kayak penghargaan dari sekitar kita. Wah, ikut MUN gitu, kayak prestasinya udah internasional, jadi semacam ada kebanggaan diri, tapi nggak boleh puas sampai di situ aja gitu. Jadi harus terus berprestasi gitu ya. Terus berprestasi. Dan harus mengimprove skill dan kemampuan diri. Oke, lanjut ke beberapa di sini. Kak Frin mau menanyakan nih persiapannya. Apa aja sih berkas-berkas? Jadi teman-teman di sana bisa menyiapkan nanti dokumen-dokumennya. Jika memang teman-teman di rumah sana nanti mau ikut kegiatan ini, delegasi ini. Kalau untuk persiapannya itu yang pertama tuh esai dan sertifikat sebelumnya. Karena kemungkinan banyak yang lolos tuh sertifikat dari nasional gitu kan, yang untuk di-apply-nya di Global Goals MUN. Oke. Lalu ada beberapa pertanyaan nih tentang ini kan kamu dapat nih bisa dikatakan beberapa prestasi yang mungkin membanggakan sekolah kamu, keluarga kamu gitu. Jadi ada nggak sih reward atau penghargaan yang benar-benar dia dalam bentuk finansial, dalam bentuk uang gitu? Dalam bentuk finansial. Kalau untuk dalam bentuk finansial mungkin hasil dari juara-juara Nanda gitu Kak. Cuma contohnya kayak juara 1 SI itu alhamdulillah mendapatkan uang pembinaan yang cukup lah kalau untuk di usia pada saat Nanda waktu itu usia 16 tahun tuh. 16 tahun dah. Iya, 16 tahun udah dapat uang pembinaan yang di atas 1 lah. Alhamdulillah gitu, untuk bisa menunjang fasilitas Nanda mengikuti event yang lain. Oke. Jadi Nanda ini siswa yang dimana dia juga harus menyimbangkan prestasi akademiknya. Dan kalau boleh tahu nih akademik Nanda nih, kalau boleh tahu peringkat berapa sih dalam kelas? Peringkat 1 Kak, sempat juga turun jadi peringkat 3, terus peringkat 1. Setiap semester atau ada di masa-masa? Ada di masa-masa turun. Berapa kali peringkat 1 boleh tahu? Peringkat 1 untuk kalau untuk pembagian itu kan kita jarang sih Kak dapat untuk
per semesternya itu untuk dari wali kelas gitu. Jadi yang Nanda tahu itu kalau untuk yang dari dikasih tahu sama wali kelasnya itu waktu itu di kelas 2 semester 4. Semester 4. Iya. Oke, jadi Nanda ini juga berprestasi dalam bidang akademik dan Kak Friends di sini penasaran sih cara belajarnya Nanda. Kalau cara belajarnya di rumah gimana? Ataukah kamu setiap malam harus belajar? Berapa jam sih untuk belajarnya gitu? Kalau untuk sistem Nanda belajar sendiri mungkin dari jam jadi kita jam 7 sampai jam 3 itu kan di sekolah ya Kak. Oke. Jadi jam 4 jam 5 setelah asar sampai jam 5 itu Nanda ikut organisasi di sekolah. Kemudian pulang itu mungkin sebelum maghrib atau bahkan sesudah maghrib gitu. Jadi setelah sudah maghrib itu pulang sampai di rumah itu lanjut belajar lagi untuk akademik, mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Kemudian bisa sampai jam 10 malam. Kemudian setelah selesai semua agenda tugas di sekolah baru kita yang ngerjain yang buat event dan sebagainya, organisasi, forum gitu. Oke. Terus kapan nih waktu mainnya? Karena anak muda tuh pasti ada waktu main kan? Waktu main itu mungkin harus diagendakan nggak? Diagendakan. Biar nggak tabrakan antara jadwal-jadwal yang udah dibuat sebelumnya. Oke. Kalau weekend ngapain aja kalau waktu SMA? Kalau weekend mungkin diisi sama rapat forum anak. Rapat forum anak, mungkin pagi-paginya bantu-bantu di rumah. Kemudian untuk kalau mungkin rapat itu jam 10 jam 11. Jadi ini kan kamu udah bagus nih di sekolahan gitu. Tadi ada kata-kata bantu-bantu di rumah. Seperti apa sih bantu-bantu di rumah itu? Saya ini versi anak berprestasi ya, bantu-bantu di rumah itu seperti apa? Bantu-bantu di rumah tuh jadi kami ini kan 3 bersaudara ya Kak. Aku anak kedua, jadi ada adik dan satunya kakak tuh udah menikah. Nah, kita punya tugas masing-masing di rumah itu. Jadi kalau ibu itu menyiapkan masakan, kalau ayah tuh mungkin dia yang beres-beres di belakang gitu. Contohnya kayak tanaman dan lain sebagainya. Suka nanam juga ya? Iya. Kembang dan sebagainya. Kalau aku mungkin sendiri tuh nyapu rumah. Ngepel dan sebagainya. Jadi udah ada pembagian tugas masing-masing pada saat hari Minggu. Gitu. Jadi ini keluarga yang sangat kompak sekali sebenarnya ya. Jadi terus kalau kamu nyapu dan ngepel adikmu, kamu ngapain adikmu? Kalau adik tuh biasa kalau dia beda sendiri mungkin dia. Beda sendiri. Dia kalau nggak bantu ibu di belakang mungkin main game gitu ya. Iya, main game. Kalau boleh tahu usianya berapa adiknya? Usianya 11 tahun. 11 tahun. Jadi lagi aktif-aktifnya main gitu kan. Oke, jadi selain dia rajin juga di sekolah dan dia rajin juga di rumah ternyata gitu. Jadi ini pemuda yang bisa jadi panutan kita sebenarnya. Oke, jadi ada pembagian tugas juga. Iya, pembagian tugas. Oke, di sini Kak Fren ini matanya menuju ke ada Duta Generasi Hijau Nasional Jambore. Ini dilakukan tahun 2019. Iya. Kalau boleh tahu lokasinya di mana? Di Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur, berapa lama? Itu kurang lebih seminggu sih Kak. Seminggu. Iya, gitu. Kegiatannya apa aja kalau boleh tahu di sana? Kegiatannya itu sama seperti event Anda sebelumnya, yaitu Sasambu Generation Camp. Tapi kalau Jambore Nasional Generasi Hijau ini menyasarnya untuk Indonesia aja gitu, para pemudanya, siswa-siswi gitu, untuk lebih fokus pada lingkungan, kayak mengurangi pemakaian plastik dan sebagainya gitu Kak. Jadi sana ada training juga gitu. Jadi lebih ke lingkungan gitu ya. Lalu di sini juga rata-rata menjore isai. Dan kamu belajar dari mana sih kalau tahu isai ini? Belajar sendiri atau ada pembinanya di sekolah? Pertama itu kita tuh harus punya role modelnya Kak. Jadi waktu SMA itu Nanda punya panutan buat kayak dia sering ikut-ikut event juga dan Nanda belajar dari dia gitu. Senior. Iya, Nanda belajar dari dia gimana penulisan esai dan situ termotivasi buat bisa berprestasi lebih gitu daripada dia. Dan alhamdulillah Nanda bisa menjuarai beberapa lomba esai gitu. Bagus banget ini ya. Jadi kamu punya target ya, masih muda udah punya target gitu kan. Lalu di sini juga ada juara 3 nih, lomba karya ilmiah populer. Itu di siapa yang ngadain kalau boleh tahu?
pemuda Dispora Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten ya? Iya. Itu berapa lama sih kalau boleh tahu persiapannya, dari persiapan, pembuatan dan penilaian? Persiapan itu, kalau untuk persiapan mungkin kurang lebih hampir 4 bulan sih Kak. 4 bulan. Karena yang pertama itu sebelumnya makalah itu udah ada, tapi belum pernah untuk melakukan penelitian Jadi sebenarnya kami buat yang pertama pendahuluan. Tapi belum sampai tahap penelitian. Akhirnya kami lanjutkan di tahap penelitian itu gitu kan. Jadi kalau boleh tahu ini tentang apa sih karya ilmiahnya? Karya ilmiah tentang pemanfaatan limbah kakao sebagai masker wajah. Udah dikomersilkan atau belum? Belum. Dan itu kalau boleh tahu apanya dari kakao nih yang diekstraksi? Kulit kakaonya. Iya. Karena di dalam kulit kakao itu banyak sekali antioksidan. Kemudian untuk bisa untuk memudarkan bekas jerawat gitu Kak. Tapi setelah kegiatan ini berhenti begitu saja? Nggak ada ketindaklanjutan dari produk itu? Iya, berhenti begitu saja. Jadi kalau mungkin dari kesibukan masing-masing individunya Kak. Jadi ini tim ya? Mainnya tim ya? Iya, tim. Berapa orang kalau boleh tahu? 3 orang. 3 orang. Jadi di sini juga ternyata Nanda itu pernah mengikuti pelatihan juga gitu. Ada 2 pelatihan di sini. Ada training apa ini? Preserving the environment. Ini dilakukan oleh Indonesia Global Network. Itu tahun 2018 yang diikuti 100 pemuda terpilih dari seluruh Indonesia dan Asia. Jadi itu masuk ke training di Sasambu Generation Camp gitu Kak. Di kabupaten? Di Lombok. Iya. Selama 2 minggu yang tadi dibahas itu ya. Kurang lebih. Jadi sebenarnya pengalaman ini penting banget buat pemuda seperti kita gitu kan. Lalu juga ada pengalaman seminar nih. Di sini ada seminar nasional, ada seminar penulisan karya ilmiah juga. Lalu ini ada PT juga yang menyelenggarakan ya, Semen Batu Raja. Nah, iya, Kak. Ada juga teman Kak Friend itu di sini kerjanya di Semen Batu Raja, yang kuliah juga di Unila, ambil magister ilmu lingkungan juga gitu. Jadi beliau kuliah juga di sini, ambil S2 MIL. Jadi tadi pertanyaannya tentang ini nih ya, prestasi waktu kuliah gitu. Sekarang kita ingin bertanya tentang kegiatan kamu sih, persiapan masuk universitas apa aja gitu. Jadi untuk persiapan Anda sekarang itu, jadi kan Anda dari IPA ya Kak ya? Iya, IPA. Saat ini dari IPA mengharuskan Anda buat lintas jurusan ke IPS, karena Nanda pengen mengambil jurusan yang ranahnya itu di sosial humaniora, soshum. Alasannya apa nih? Kan banyak di luar sana yang nggak mau nih belajar bimbel untuk ngulang lagi materi SMA gitu. Semua pilihan itu menurut Nanda tergantung dari apa yang pengen kita tuju. Ada hal-hal yang harus kita korbankan juga untuk mencapai hal yang kita tuju. Contohnya kita mengorbankan 3 tahun Nanda belajar IPA demi meraih sesuatu yang mungkin linear untuk Nanda tuju gitu. Jadi alasan Nanda ngambil ke manajemen nanti ya? Iya. Apa sih manajemen bisnis? Manajemen bisnis, alasan Nanda ngambil manajemen bisnis karena yang pertama itu di lingkup manajemen itu kita belajar bagaimana mengatur mulai dari individu, mengatur mulai dari kelompok, dan ya banyak hal yang bisa kita belajar manajemen itu Kak. Dan yang kedua adalah di manajemen itu fokus Nanda setelah dari manajemen itu itu pengen mendirikan sebuah perusahaan. Tapi belum ada ide perusahaan apakah itu gitu? Atau udah ada ide? Belum ada. Cuma ada target-target atau langkah-langkah yang menujunya ke mendirikan perusahaan. Salah satunya dengan masuk ke lintas jurusan ini. Lalu mengapa alasan Nanda kenapa pengen buat perusahaan? Karena yang pertama prinsip Nanda itu yang pertama ya Kak. Itu dari orang tua sendiri sih Kak. Kalau misalkan ayah itu bisa kerja di sebuah perusahaan dan bagian dari perusahaan tersebut
berarti saya tuh Nanda tuh harus bisa mendirikan perusahaan dan jadi sebuah pemimpin di dalamnya. Sebagai pemilik juga perusahaan tersebut gitu. Oke, jadi memang mimpinya besar banget dan aku yakin Nanda ini pasti bisa karena Nanda ini adalah pemuda yang sangat cerdas dan Nanda ini tahu menempatkan dirinya dan langkah apa yang harus diambil gitu. Nanda ini luar biasa menurut saya gitu. Lalu nih, setelah masuk universitas, apa sih langkah-langkah yang ingin kamu lakukan? Langkah-langkah yang pengen... Ketika ada senior nih, ayo ikut organisasi ini gitu. Ya, perlu disortir lagi Kak. Jadi kayak yang sesuai dengan linear kita mau, kan kalau fokus manajemen mungkin ikut seperti himpunan manajemen yang fokusnya sama. Kemudian Nanda pengen nyoba BEM sih Kak. BEM. Oke, selanjutnya nih, Nanda kan sekarang 18 tahun nih, gitu. Ada nggak sih rencana buat setelah S1 lulus, kan Nanda ada rencana buat bisnis nih di S1 gitu. Ada nggak sih rencana setelah S1 mau S2 kah, mau kerja dulu kah? Karena kan mendirikan perusahaan pasti butuh modal juga, gitu. Ada nggak plan? Udah ada belum rencana ke situ? Untuk rencana setelah lulus S1, rencana Nanda untuk membangun perusahaan itu sambil kuliah Kak, sambil kuliah, jadi membangun bisnis, kemudian mungkin merambah untuk bagaimana ke skala yang lebih besar yaitu perusahaan. Kalau untuk target S2 itu pengennya setelah lulus S1 sih Kak. Langsung mumpung masih muda gitu. Iya. Oke, jadi emang rencananya tadi S1, S2 gitu. Ada rencana S3? Ada, mimpinya pasti selalu ada gitu ya. Oke, itu adalah cita-cita Nanda dan mungkin teman-teman di rumah sana kalau pingin menghubungi Nanda lewat email, mungkin bisa disebutkan emailnya. nandanvst@gmail.com atau nanti bisa juga teman-teman konsultasi, mungkin direspon kan ya? Direspon langsung nanti sama Kak Nandanya, dan mungkin teman-teman bisa nanya ini untuk tips-tipsnya nanti gitu untuk meraih prestasi, terus persiapan masuk, karena kamu milih universitasnya UGM kan ya? Iya. UGM dan mungkin pilihan keduanya dari daerah sendiri. Oke. Jadi mungkin Unila lah ya untuk pilihan keduanya gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Nanda udah datang di video Kak Friend di channel Friendika Mahendra. Mohon maaf nih ganggu waktunya hari ini. Karena sibuk banget nih anak muda ini nih. Jadi sibuk banget. Jadi kita memang Kak Friend pingin di YouTube channelnya Kak Friend ada pemuda seperti Nanda ini yang bisa memotivasi teman-teman di rumah sana. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngubungin email langsung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.